rahasia kemenangan orang percaya. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 4. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih hidup di dunia dan kita akan mengalami segala macam masalah, kesulitan yang orang lain juga hadapi. Kita tidak bisa lepas. Selama kita masih di dunia, kita akan menghadapi semuanya itu. Tetapi saudara-saudara, ingat bahwa kita sebagai orang percaya, kita lain dengan orang dunia dalam cara kita menghadapi masalah, persoalan, dan segala sesuatu kesulitan. Kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak memakai cara-cara orang dunia, tetapi firman Tuhan berkata, kita harus memakai cara-cara daripada firman Tuhan. Dan inilah kunci kemenangan kita. Kita tidak memakai cara-cara dunia untuk menang. Cara-cara mereka untuk naik. Mereka menghalalkan segala cara. Tetapi kita tidak boleh dan kita tidak mau. Amin. Kita harus pakai cara-cara Tuhan. Firman Tuhan berkata, cara-cara yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Inilah kunci kemenangan kita, saudara-saudara. Kita mau melihat cara-cara apa, hal-hal apa, rahasia apa, untuk kita bisa mendapat kemenangan di dalam segala segi kehidupan ini. Saya mau sampaikan ada 3 hal yang penting, saudara-saudara. Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa kunci atau rahasia kemenangan kita adalah urapan kuasa Roh Kudus. Mari kita baca dulu. Di dalam Mazmur 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Haleluya. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Haleluya. Urapan Roh Kudus ini, saudara-saudara, membawa satu kemenangan yang gilang gemilang. Nah, cuma sekarang urapan Roh Kudus ini apa? Banyak orang tidak mengerti dan memang sulit untuk dijelaskan, saudara. Apa itu urapan Roh Kudus? Bagaimana itu urapan Roh Kudus? Bagaimana kita tahu kalau kita diurapi? Ini satu pelajaran besar ini. Saya mau mencoba sedikit mendefinisikan. Mungkin definisi saya ini masih jauh dari sempurna. Tetapi saya coba untuk mendefinisikan apa itu urapan supaya kita punya gambaran. Apa itu urapan Roh Kudus? Saya definisikan demikian. Urapan Roh Kudus itu adalah kasih karunia Allah atas diri seseorang dalam bentuk pencurahan atau lawatan atau jamahan Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Kasih karunia Allah itu banyak ya. Semua yang keberadaan kita ini karena kasih karunia Allah. Tapi urapan Roh Kudus ini khusus bentuknya adalah lawatan Roh Kudus di dalam diri seseorang. Ini yang perlu kita cari. Urapan Roh Kudus ini. Gereja harus kembali kepada
urapan Roh Kudus. Sebab tanpa urapan Roh Kudus, semua tidak ada artinya. Yesus Kristus, sebelum dia memulai tugas, sebelum dia bekerja, sebelum dia memulai misinya, dia diurapi oleh Roh Kudus. Di padang belantara, dia mendapat urapan Roh Kudus. Sehingga dikatakan ketika dia kembali dari padang belantara, dia datang dengan kuasa Allah. Saudara, ini kunci kemenangan. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, setiap nabi, setiap raja, sebelum mereka menjalankan tugas mereka terlebih dahulu diurapi. Tapi pada saat itu, urapan itu berupa minyak. Itu zaman perjanjian lama. Itu sebenarnya cuma lambang saja dari apa yang Tuhan mau lakukan di perjanjian baru. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Jadi perjanjian baru sudah gak pakai minyak ini. Saudara bisa menimbang sendiri. Hanya satu saja waktu orang sakit, berbaring, tidak bisa bangun, baru dipakai minyak di situ. Jadi urapan Roh Kudus yang mengurapi. Roh Kudus itulah minyak yang kudus dari Tuhan. Roh Kudus mengurapi kita. Itulah urapan Roh Kudus, menjamah kita, melawat kita, memenuhi kita. Itulah urapan Roh Kudus. Dan satu hal yang kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa urapan Roh Kudus itu adalah satu bukti penyertaan atau keberpihakan Tuhan kepada orang tersebut. Bagaimana kita tahu kita disertai Tuhan? Bagaimana kita tahu Tuhan bersama dengan Anda, dengan saya? Yaitu kalau kita diurapi Roh Kudus. Jadi ini bukti yang nyata bahwa Tuhan beserta dengan Anda dan saya. Dan memampukan kita untuk menangani, melakukan satu pekerjaan walaupun mungkin itu di luar batas kemampuan kita. Banyak pekerjaan yang di luar batas kemampuan, apalagi bicara tentang hal rohani, sudah. Yang gampang saja berkhotbah. Berkhotbah itu bukan kemampuan hamba Tuhan sebenarnya. Siapa hamba Tuhan? Kita ini sama kok, saudara. Tidak ada lebihnya, tapi bisa berdiri menyampaikan firman itu sesuatu yang di luar kemampuan. Dan itu hanya dimungkinkan oleh urapan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu ini penting. Juga dalam hal-hal yang lain. Mungkin saudara menghadapi tantangan yang besar. Saudara tidak mampu menangani. Saudara tidak mampu, itu di luar kemampuan saudara. Saudara saatnya, saudara butuh diurapi oleh Roh Kudus. Maka saudara akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang, kata firman. Salah satu contoh yang nyata adalah Daud. Siapa Daud? Kalau secara fisik dia gak ada apa-apanya dengan Goliat, saudara. Ya, Goliat melihat Daud ini kayak anak kecil. Ya, dikira aku ini anjing apa? Secara fisik, secara pengalaman berperang, secara segala sesuatu. Oh, Daud itu gak ada apa-apanya, saudara. Tapi dia bisa mengalahkan, membunuh Goliat yang besar itu. Itu 1 Samuel 17. Tapi kalau saudara mau mundur sedikit, di Samuel 16 dikatakan Samuel mengurapi Daud dengan minyak. Dan sejak itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Haleluya. Ini kunci kemenangan Daud. Bukan karena Daud nekat, saudara. Bukan karena dia ahli memegang pengali-ali. Tetapi dia punya urapan Allah. Haleluya. Dan urapan itu yang memberikan kemenangan kepada Daud. Haleluya, saudara. Kalau saudara diurapi oleh Roh Kudus, saudara juga akan menerima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. So itu mari kita kembali, saudara. Urapan Roh Kudus itu. Kembali. Lalu saudara bertanya mungkin, bagaimana saya dapat diurapi oleh Roh Kudus? Saya katakan hanya satu cara untuk kita menerima urapan Roh Kudus. Yaitu kita mengadakan waktu bersama dengan Tuhan. Pribadi, sendiri, nyepi. Kita datang bergumul dengan Tuhan. Kita menghadap Tuhan. Kita melepaskan segala kebanggaan atribut kita. Kita merendahkan diri di hadirat Tuhan. Kita minta, kita mohon kemurahan Tuhan. Kita mohon urapan Tuhan. Dan Tuhan akan datang mengurapi kita, saudara. Tidak ada cara lain. Ini memang harganya, saudara. Itu yang pertama yang harus kita miliki.
untuk kita bisa mendapatkan kemenangan. Hal yang kedua, yang penting saudara-saudara, yaitu iman kita. Mari kita baca ayatnya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Ayat selanjutnya, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi jelas saudara-saudara bahwa iman kita itu adalah kunci kemenangan kita. Haleluya. Inilah rahasia kemenangan kita yang kedua, yaitu iman kita. Lalu saudara bertanya, apa sebenarnya iman? Banyak kali kita sudah mendengar ya tentang iman. Sebenarnya iman itu apa tapi? Nah saudara, iman itu sebenarnya ya gampangnya adalah kita percaya. Iman itu kita percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada perkataan Tuhan. Bukan percaya kepada diri sendiri. Itu namanya sugesti, bukan iman. Apalagi percaya kepada orang lain, saudara-saudara. Iman itu gampang, definisinya adalah percaya kepada perkataan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang ia katakan, aku percaya, pasti ia lakukan. Sederhana. Tapi orang banyak kali membuat iman itu jadi berputar-putar, jadi bingung. Orang jadi bingung sendiri. Jadi iman itu percaya sebenarnya. Percaya kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu kita percaya. Lalu bagaimana iman itu bisa menghasilkan kemenangan? Percaya aja cukup. Bagaimana percaya itu bisa menghasilkan kemenangan? Saudara, iman itu bisa menghasilkan kemenangan kalau disertai dengan ketaatan. Yaitu dalam bentuk perbuatan iman, tindakan iman. Baru iman itu bisa menghasilkan kemenangan. Seringkali kita mandek cuma dipercaya, oh ya saya percaya, titik. Tapi firman Tuhan jelas berkata, percaya tok tanpa tindakan, tanpa perbuatan itu pada hakikatnya nol. Apalagi enggak percaya. Jadi saudara-saudara, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Satu tindakan yang berdasarkan firman, berdasarkan iman, perbuatan iman. Saya beri satu contoh yang sebenarnya sudah kita tahu, bangsa Israel. Bangsa Israel itu sudah di pintu Kanaan, saudara. Tinggal masuk. Dan Tuhan sudah buka pintu. Mereka cuma tinggal melangkah. Tapi firman Tuhan berkata apa? Mereka tidak percaya. Tuhan sudah pimpin mereka jauh-jauh, bawa mereka ke tanah Kanaan. Dan Tuhan sudah nyatakan kuasanya yang begitu luar biasa. Lewat tula-tula yang sudah terjadi. Mata mereka sendiri melihat. Mereka juga sudah melihat bagaimana Tuhan di Gunung Sinai begitu dahsyat menakutkan. Luar biasa. Dan mereka sudah ada di pintu Kanaan. Tapi mereka tidak mau melangkah. Mereka tidak percaya. Firman Tuhan berkata mereka tidak percaya dan menolak tanah perjanjian itu. Tapi ironisnya keesokan harinya Tuhan kan bilang, sudah kalau kamu tidak percaya ya sudah. Kamu harus putar-putar 40 tahun. Sesuai dengan jumlah hari di mana kamu mengintai tanah Kanaan 40 hari. Kamu harus putar-putar di padang gurun 40 tahun. Nanti anak cucumu baru akan menikmati. Tetapi keesokan harinya, saudara-saudara, mereka nekat. Waduh, nek gitu ayo sekarang kita masuk. Padahal Tuhan berkata apa? Jangan, putar balik ke padang gurun. Tapi mereka nekat. Mereka nyerbu masuk Kanaan. Dan semuanya mati di situ. Inilah keadaan kita bukan? Waktu Tuhan bilang, maju, kita tidak mau. Tapi waktu Tuhan bilang, jangan maju, kita maju. Jadi kita ini bergerak tidak berdasarkan firman. Makanya seringkali kita gagal. Jadi yang penting itu firman Tuhan.
Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang harus kita lakukan. Itulah iman. Bukan sugesti, juga bukan nekat. Iman dan perbuatan akan mendatangkan kemenangan. Dan kalau kita mau melihat lebih jauh, bahwa iman itu sebenarnya masih punya hubungan yang erat dengan urapan Roh Kudus. Ya, ini perlu kita mengerti. Walaupun ini kelihatannya lain-lain, tapi sebenarnya punya hubungan yang erat. Bagaimana hubungan itu? Mari kita baca dulu. Di dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 21. Ini adalah ratapan yang dinyanyikan oleh Daud karena Saul dan Yonatan yang sudah mati di peperangan. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Maksudnya di sini dilumuri darah. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Ini memang gambaran. Perisai Saul dikatakan oleh Daud tidak diurapi dengan minyak. Rupanya perisai itu harus dikasih minyak ya, supaya licin untuk berperang. Supaya bisa menangkal kalau ada panah, kalau ada pedang, kalau ada apa. Ini adalah gambaran bagaimana iman kita ini punya kaitan yang erat dengan urapan Roh Kudus. Perisai itu dalam Alkitab selalu berbicara tentang iman. Perisai iman, pakai perisai iman. Dan minyak berbicara tentang Roh Kudus. Jadi rupanya iman ini pun perlu senantiasa disegarkan dengan urapan Roh Kudus, saudara. Tanpa urapan Roh Kudus, iman kita bisa kering, tidak hidup. Iman ini bisa mati. Itu betapa penting kita ada di hadirat Tuhan. Kita mohon urapan yang baru senantiasa. Supaya iman ini hidup dan bergerak dan mendatangkan satu kemenangan dalam hidup kita. Yang ketiga, kunci atau rahasia kemenangan kita, ini sepertinya sangat praktikal, praktis, tapi sangat penting, yaitu perkataan kita. Perkataan kita ini juga ikut andil. Saya masih ingat di sejarah, saudara. Ada seorang tokoh yang sangat ditakuti oleh musuh. Bukan karena dia jenderal atau apa, tapi karena perkataannya. Yaitu Bung Tomo. Waktu peperangan agresi militer, dia menggerakkan semangat arek-arek Surabaya dengan pidatonya. Bung Tomo, perkataannya membangkitkan semangat. Membuat mereka nekat maju dan mengalahkan musuh. Jadi perkataan ini penting, saudara. Amsal banyak bicara tentang perkataan. Di antaranya dikatakan bahwa Amsal 18:21 bahwa mati hidup itu ditentukan oleh lidah kita. Lidah ini menentukan mati hidup, kalah menang, sukses atau tidak sukses. Yakobus 1 ayat 26 lebih radikal lagi. Dikatakan di situ, kalau kita mengaku anak Tuhan, kita mengaku orang percaya, tapi kita tidak mengendalikan perkataan kita, maka ibadah kita itu sia-sia. Kita tidak sadar bukan, bahwa perkataan ini pun sangat penting. Yakobus radikal ya ngomong. Kita anak Tuhan, tapi kita ngomong sekarepnya dewe. Tidak peduli, ngomong nyakiti orang, ngomong ini, ngomong itu. Asal bunyi, maka firman Tuhan berkata ibadah kita itu bisa sia-sia. Itu terlebih kita mau tahu bahwa perkataan ini bisa mendatangkan kemenangan kalau dipakai dengan benar. Nah, perkataan yang bagaimana yang bisa mendatangkan kemenangan? Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan adalah perkataan kesaksian. Jadi firman Tuhan kita saksikan. Ini bisa mengalahkan si jahat, bisa membungkam si jahat. Sebab itu anak Tuhan harus bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, kata lagu. Kesaksian kita ini mengalahkan iblis, dikatakan. Membungkam iblis. Kita menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita terima. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu perkataan iman. Perkataan iman, perkataan yang bisa membangun, menguatkan. Perkataan firman, positif. Itu bisa memberikan pengharapan kepada orang lain. Perkataan Paulus kepada orang-orang yang sedang menghadapi maut di tengah angin ribut dan gelombang. Tadi Paulus berkata, jangan takut.
tidak seorang pun, sehelai rambut pun tidak akan gugur. Ini kan perkataan iman, bukan? Perkataan Tuhan Yesus dikutip oleh Paulus. Dan mereka selamat. Saya sampaikan itu perkataan-perkataan iman. Ya, yang bisa membangun orang lain, mendorong orang lain. Bukan melemahkan, tapi membangkitkan iman mereka. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata apa? Perkataan hikmat. Perkataan hikmat ini penting, saudara-saudara. Perkataan hikmat ini dapat menyelesaikan perkara-perkara yang sulit. Banyak orang gagal di sini. Nah, seringkali kita kurang berhikmat dalam ngomong. Kurang pas. Nah, perkataan ini penting, saudara-saudara. Hikmat itu bisa menolong. Salomo waktu menghadapi dua orang yang sedang memperebutkan anak bayi. Dia tidak tahu mana yang benar ini. Mana mamanya yang benar. Semua kayak benar. Tapi Salomo punya hikmat. Dia mengucapkan perkataan hikmat. Penggal saja. Langsung tahu siapa mamanya yang benar. Dan hikmat itu firman Tuhan berkata, kalau kita kurang hikmat, kita minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberi dengan tidak membangkit-bangkitkan. Seringkali kita gagal dalam berkata-kata, bukan? Baik antara suami istri, dalam keluarga. Kadang-kadang kita tidak berhikmat, kurang berhikmat dalam menyampaikan perkataan. Sebab itu saudara-saudara, kita mau minta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Yaitu kita bisa minta kepada Tuhan. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia, diantaranya adalah karunia berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Jadi kembali kepada urapan. Sebab itu kalau saya mau simpulkan, sebenarnya rahasia kemenangan kita itu apa sih? Rahasia kemenangan kita itu cuma satu sebenarnya, yaitu Roh Kudus. Ini rahasia kemenangan kita. Sudah saudara datang minta urapan Roh Kudus, minta sesuatu pembaharuan dari Roh Kudus, minta zaman yang baru, minta Roh Kudus memenuhi saudara, maka saudara akan mendapatkan segala sesuatu untuk mendapat kemenangan. Mazmur 23 berkata apa? Bahwa dia adalah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu dia mau mengurapi kita dengan minyak di depan musuh kita. Dia mau mengurapi kita dengan minyak. Ada musuh yang saudara hadapi, minta urapan yang baru dari Tuhan. Di dalam Mazmur 92 ayat 11 dikatakan apa? Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. I am anointed with fresh oil. Saya senang sekali. Tuhan tidak pernah menyediakan minyak yang lama, saudara. Minyak itu selalu baru. Setiap pagi, kalau saudara mau datang minta, Tuhan menyediakan minyak yang baru. Dan Tuhan akan mengurapi saudara dan saya. Saudara minta urapan yang baru dari Tuhan. Tuhan memberkati.